Hai, selamat datang di video saya tentang ragam dialog dalam interaksi manusia dan komputer. Di video ini kita bakal bahas betapa serunya interaksi kita dengan mesin dan teknologi. Jadi, yuk kita mulai. Jadi, di zaman sekarang, ragam dialog itu jadi bagian penting dari cara kita berinteraksi sama komputer. Nah, dialog ini biasanya berbentuk teks, suara, atau bahkan gambar. Misalnya, kita sering banget ngobrol sama chatbot yang jawab pesan kita dengan otomatis. Atau kita bisa langsung ngomong sama asisten virtual yang bisa kita suruh-suruh lewat suara kita. Dialog juga bisa melibatkan pengenalan wajah atau objek dalam gambar. Kayaknya keren banget kan? Tapi sebenarnya buat bikin dialog yang efektif antara manusia dan komputer, ada beberapa konsep dan prinsip yang perlu kita perhatiin. Yang pertama, dialog itu haruslah bahasa yang alami, supaya kita bisa nyaman berkomunikasi sama komputer dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Yang kedua, respon yang cepat itu penting banget. Komputer harus bisa kasih respon yang cepat dan relevan terhadap apa yang kita masukin atau permintaan kita. Selain itu, dialog juga harus memperhatikan konteks pembicaraan. Jadi, komputer harus bisa paham dan jaga kelanjutan dialog terlepas dari situasi yang berbeda-beda. Nah, komputer juga perlu punya emosi yang terlibat loh. Jadi, komputer harus bisa nangkep emosi kita dan ngasih respon yang empatik. Hal-hal kayak gitu tuh yang bikin berinteraksi kita dengan mesin jadi manusiawi loh. Untuk menggunakan kualitas dialog, ada banyak teknik dan metode yang bisa kita pakai. Misalnya, ada yang namanya pemrosesan bahasa alami atau NLP, yang bikin komputer bisa lebih paham dan proses teks atau suara yang kita kasih. Ada juga logika dan pemrosesan pengetahuan yang bisa digunakan buat kasih respon yang lebih pintar dan sesuai dengan konteksnya. Ngomong-ngomong, pembelajaran mesin juga jadi metode yang sering banget digunakan. Dengan metode ini, komputer bisa belajar dan mengerti pola percakapan kita, dan akhirnya bisa kasih respon yang lebih baik. Tapi, dalam penerapan interaksi manusia dan komputer, kita juga punya tantangan loh. Meskipun teknologi udah maju banget, masih ada batasan-batasan dalam memahami bahasa alami, pengenalan suara, dan pengenalan gambar. Masalah etika dan privasi juga perlu kita perhatiin dengan serius. Kita sering banget kasih data pribadi yang sensitif waktu berinteraksi sama komputer. Jadi, penting banget buat ngerespek privasi kita dan berurusan dengan data pengguna dengan cara yang etis. Selain itu, interaksi manusia dan komputer juga bisa berpengaruh sama dinamika sosial dan psikologis kita. Misalnya, hubungan sosial yang berkurang atau dampak kesejahteraan mental kita. Tapi ngomong-ngomong lagi, ada banyak banget aplikasi praktis dari ragam dialog ini dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya di dunia pendidikan, chatbot bisa bantu siswa dalam belajar online. Nah, di bidang layanan pelanggan, sistem chatbot bisa kasih respon cepat dan akurat. Sedangkan di industri hiburan, asisten virtual bisa bikin pengalaman kita dalam bermain game atau aplikasi jadi lebih seru. Bahkan, di bidang kesehatan, aplikasi yang pakai dialog bisa kasih kita informasi medis atau dukungan emosional. Jadi, dengan melihat studi kasus implementasi ragam dialog ini, kita bisa lihat bagaimana teknologi ini disampaikan di dunia nyata. Kita bisa lihat contohnya di industri e-commerce, di mana chatbot bisa bantu kita nyari produk, kasih rekomendasi, atau proses transaksi. Atau di mobil otomatis, kita bisa ngobrol sama asisten virtual buat kasih info navigasi atau fitur kendaraan. Oh iya, pengenalan wajah juga dipakai di sistem keamanan buat pastiin identitas kita dan jaga akses ke area terbatas. Nah, buat pengembangan interaksi manusia dan komputer ke depannya, ada beberapa saran yang kita bisa pertimbangkan. Pertama, terus kembangin teknologi buat lebih baik dalam pemahaman bahasa alami, pengenalan suara, dan pengenalan gambar. Kedua, fokusin pengalaman pengguna dengan respon yang cepat, informasi yang relevan, dan antarmuka yang gampang dipakai. Tiga, jangan lupa perhatiin juga masalah etika dan privasi dalam penggunaan data pengguna. Penting banget buat mengintegrasikan interaksi manusia dan komputer dalam berbagai bidang kehidupan kita, kayak pendidikan, layanan pelangganan, industri hiburan, atau kesehatan. Kita harus tetap evaluasi terus dan dengerin masukan pengguna buat mengembangin interaksi manusia dan komputer.
Jadi, kita bisa lihat kelemahan, perbaiki kekurangan, dan sesuaikan solusinya supaya bisa menambah harapan dan kebutuhan kita dengan lebih baik. Jadi, itulah rangkuman tentang ragam dialog dalam interaksi manusia dan komputer. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih ngerti dan lebih excited tentang teknologi ini. Terima kasih udah dengerin ya. Sampai jumpa.